Halo Sobat Tekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak rezeki. Yang saya pegang ini adalah HP termurah dari Xiaomi Indonesia, Redmi 10A. Harganya sekitar 1,4 jutaan ya, buat yang 32GB internal storage. Kalau yang saya pegang ini yang 64GB harganya tinggal nambah 100.000 aja. Tapi saya sih rekomendasiin ya, kalau beli HP mending yang 64GB kayak yang saya punya ini. Biar install aplikasi game tuh bisa lebih dari satu, bisa lebih banyak. Dan Redmi 10A ini punya body desainnya tuh udah kayak HP-HP di bawah harga 2 juta lainnya ya. Standar-standar lebih dikit lah. Finishingnya bergurat 3D yang ngasih efek nyala-nyala kalau kena pantulan cahaya. Dan tepian bodinya tuh dibuat membulat, jadinya tuh lebih nyaman dan lebih ergonomis di genggaman. Yang bikin menarik dari desainnya adalah bagian kameranya. Karena bumper kameranya dan sensor sidik jari itu dibikin jadi satu komplek kayak gini. Ya jadi kelihatan nambah keren sih untuk HP 1,5 juta desain bodinya. Jadi kelihatan lebih menarik ya. Ya cuma kalau lihat tampak depannya biasa aja karena layarnya masih pakai gaya water drop notch kayak HP-HP harga terjangkau pada umumnya. Tapi untuk kualitas visualnya ini udah bagus. Layar 6,5 inch-nya ini tuh punya rasio layar standar 20:9 yang kalau dilihat dari sisi mana aja udah berasa nyaman di mata. Udah cukup detail dan cukup terang. Di bawah cahaya matahari juga masih cukup nyaman untuk penggunaan. Dan layarnya ini juga udah bisa mengenali 10 sentuhan secara bersamaan. Kalau HP murah lain kan paling 5 sentuhan aja. Sementara untuk bagian audio, untuk suaranya, HP ini tuh masih mengandalkan satu speaker single di sisi bawah HP. Dimana kalau menurut saya kualitas suaranya tuh udah berasa detail ya. Nggak pecah walaupun di volume maksimal. Kayak gini suaranya. Dan kalau kamu ngerasa 32GB atau udah beli yang 64GB tapi berasa kurang, berasa sempit storage-nya, bisa ditambah pakai microSD tapi tetap bisa pakai dual SIM karena udah punya 3 slot kartu. Dan laci kartunya kalau dilihat juga udah ada karet pengaman warna abu-abu nih untuk mencegah debu dan cairan masuk. Jadi kalau hujan-hujan masih cukup aman. Dan buat kamu yang nanya-nanya ya, kalau ini punya fitur OTG apa enggak, nih, udah bisa baca OTG, aman. Yang paling saya sayangkan adalah Redmi 10A ini tuh sensor-sensornya tuh banyak banget yang dikurangin. Ya mungkin untuk menjaga harganya tetap terjangkau ya. Sensor gyroscope-nya hilang, jadinya HP ini tuh nggak bisa nyobain teknologi virtual reality. Sensor magnetik juga nggak ada, jadinya HP ini nggak bisa nyobain fitur kompas. Untung aja sih sensor cahayanya tetap dikasih, jadinya kecerahan layar otomatis bisa bekerja dengan sangat baik di HP ini. Tumben banget nggak sih Xiaomi kalau sensor-sensor dasar tuh dipangkas di HP murahnya Redmi 10A ini dan juga Redmi 10C yang udah pernah saya bahas, jadi pelit sensor gini. Dan Redmi 10A juga masih punya sensor sidik jari yang berjalan cukup cepat dan cukup akurat baca jari untuk buka kunci HP. Dan lokasinya juga mudah dijangkau dan mudah dikenali, walaupun lokasinya di belakang bodi. Untuk GPS buat penunjuk jalan juga udah bisa banget diandalkan. GPS-nya tuh udah bekerja cukup cepat dan lumayan akurat loh untuk nunjukin lokasi kita. Cuma karena nggak ada fitur kompas, kita nggak akan tahu kita lagi menghadap arah mana di peta kalau kita nggak jalan. Gitu aja sih. Tapi udah bisa banget loh diandalin kalau seandainya dipakai buat ojek online karena baterainya juga udah awet. Dan baterai 5000 mAh-nya ini tuh bisa tahan seharian bahkan 2 hari kalau untuk penggunaan normal. Waktu saya tes ya di dalam ruangan, terus terkoneksi jaringan WiFi. Waktu dipakai buat nonton video di YouTube dengan ukuran 720p selama sejam, baterainya tuh cuma habis 7% aja. Waktu dipakai buat main game PUBG Mobile selama 1 jam juga baterainya berkurang cuma 12% aja. Ini menurut kamu udah lumayan awet nggak sih? Jadinya kan kalau kita dalam sehari tuh udah main game 1 jam, terus nonton YouTube 1 jam, sisa baterainya tuh masih banyak banget. Ya, cuma untuk ngecharge-nya aja sih yang masih berasa standar untuk HP harga segini. Karena mau pakai charger bawaan yang 10 watt atau pakai charger mahal sekalipun yang udah berpuluh-puluh watt juga nggak beda jauh. Butuh sekitar 3 jam baterainya baru bisa penuh 100%. Lama kan? Udah gitu ini HP zaman now, colokannya masih micro USB, belum USB-C. Ya kalau buat saya pribadi sih di harga segini buat ngecharge masih lama nggak masalah karena kita bisa ngecharge pas malam hari mau tidur. Bangun pagi kita udah bisa dapat HP 100% baterainya. Yang penting baterainya awet seharian kan. Nah kalau buat main game ini juga udah enak sih. Selain karena baterainya awet, racikan Helio G25 dengan RAM 3GB
Juga bikin HP ini tuh udah cukup banget kalau mau buat main game. Yang penting gamenya jangan yang berat-berat banget. Kayak game Mobile Legends nih, HP ini bisa jalanin game maksimal dengan settingan grafis tinggi. Dan dengan refresh rate tinggi juga. Kalau dipakai main game dengan settingan grafis mentok kanan semua, shadow juga aktif. Kayak yang kamu lihat nih, masih asik aja buat push rank. Kalau dipakai buat main game Free Fire, sebenarnya bisa pakai settingan grafis ultra, resolusi tinggi, FPS tinggi bisa. Cuman kalau pengen nyaman ya pakai settingan grafis standar aja apa adanya. Kayak yang kamu lihat di layar nih. Kalau standar apa adanya, lancar banget. Jadinya makin gampang cari buya. Kalau dipakai buat main game PUBG Mobile juga udah lumayan oke. Masih ada sih kadang-kadang kena drop frame, tapi masih cukup nyaman buat terus main. Kalau menurut saya ya, walaupun kita mesti puas untuk mainnya dengan settingan grafis paling rendah di smooth medium. Tapi performa segini udah cukup banget loh, udah enak banget buat ngejar chicken dinner. Yang penting pastiin aja saat main internetnya stabil biar hati nggak sebel. Sementara untuk kamera selfie-nya ini masih 5 megapiksel aja. Iya, masih standar HP kelas harga sejutaan lebih dikit sih. Tapi untuk hasil foto-foto kamera selfie-nya walaupun cuma 5 megapiksel ini udah bagus ya. Detailnya tuh masih kelihatan cukup jernih. Yang penting kamu foto-fotonya di kondisi cahaya yang cukup dan juga nggak membelakangi sumber cahaya. Untuk hasil foto selfie potretnya juga ini di luar ekspektasi. Udah cukup rapi potongan blurnya. Cukup berasa kan dramatis fotonya. Sementara untuk kamera belakangnya, walaupun ini kelihatannya ada 4 kamera ya, sebenarnya cuma 2 kamera doang. Secara penampilan ini tuh nolong banget loh, supaya HP kita tuh nggak kelihatan kayak HP entry level banget. Smartphone ini tuh mengandalkan kamera utama 13 megapiksel dengan bukan lensa f2.4. Ditambah lagi kamera untuk efek bokeh atau efek potret. Dan sisanya pura-pura kamera dan satu lagi adalah LED flash. Untuk hasil foto-fotonya ini udah beneran berasa outstanding ya. Berasa bagus untuk kelas HP harga cuma 1,5 juta. Detailnya tuh cakep dengan tone warna yang juga udah bagus. Dynamic range-nya juga udah cukup luas. Yang penting sebelum foto pastiin ya fitur HDR-nya di setting auto atau di setting nyala. Biar hasilnya bisa mantep kayak gini. Kalau untuk foto-foto malamnya kayak yang bisa kamu lihat di layar nih, udah lumayan lah. Udah bisa bikin foto malam tuh nggak kayak film horor. Udah berasa bagus, udah cukup detail, walaupun masih berasa noise-nya di bagian bayangan atau di bagian gelapnya. Dan kalau untuk perekaman video, karena HP ini HP harga hemat, jadi perekaman videonya mentok di Full HD aja, baik kamera depan maupun kamera belakang. Belum bisa 4K, dan juga belum ada stabilisasi untuk perekaman videonya. Kayak gini hasil rekamannya. Ini kalau dipakai buat jalan, perekaman video kayak gini ya. Masih agak gerak-gerak, agak guncang-guncang karena emang belum ada stabilisasi. Maklum lah, HP harga terjangkau. Kalau untuk fokusnya sendiri, tuh kamu bisa lihat ya, dia tuh untuk pindah fokusnya tuh udah lumayan cepet tuh. Pindah fokus lagi. Tuh, pindah fokusnya cakep. Kalau untuk detailnya kita lihat, detailnya itu dia juga udah bagus ya. Kalau untuk kamera depannya perekamannya kayak gini. Untuk depan dan belakang tuh dia belum bisa 4K ya. Dan kalau buat ngerekam video ya masih berguncang karena emang belum ada stabilisasi. Tapi kalau untuk suara sendiri kayak gimana? Bagus nggak kira-kira menurut kamu untuk kualitas rekaman suaranya? Intinya sih untuk harga 1,5 juta mendingan kamu pilih yang kayak saya nih ya, yang 64 GB storage-nya. Cuma nambah 100.000 aja kok. Karena storage yang luas kayak gini bikin kamu lebih nyaman pakai HP ini. Karena ada fitur RAM tambahan yang bisa dapat 1 GB untuk yang 64 GB storage ya. Sementara kalau yang 32 GB memori tambahannya cuma dikasih setengah GB aja. Ya udah sih gitu aja. Intinya saya nggak suka sama Redmi 10A ini dan juga Redmi 10C ya, karena sensor-sensornya tuh nggak lengkap, sensornya pelit. Sisanya sih udah cukup puas ya dari HP ini. Kalau menurut kamu sendiri gimana? Ditunggu komentarnya. Like videonya kalau kamu suka dan di dislike juga nggak apa-apa. Jujur aja sama perasaan. Dan Bang Nano pamit, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Redmi 10A. Sensor doang nih masalahnya.